حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mengucapkan terima kasih sekali. Begitu juga pada bapak-bapak yang sudi telah datang untuk tahlilan pada malam hari ini. Anton. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Maaf nih, Bu. Duduknya ditikar begini. Nggak apa-apa, Pak. Ini habis tahlilan ya, Pak? Oh, iya, Pak. Hari ke-7 meninggalnya Jamal dan istrinya. Anis. Ya ampun, masih kecil gitu. Ini sih cuma jadi beban aja. Disuruh bantuin kerjaan rumah juga susah. Anis mau ikut Jakarta? Mau. Ini kamar Anis. Bagus kan? Ini bonekanya, namanya siapa? Pini. Bagus namanya. Sekarang, Pini sudah punya kamar, bareng sama Anis. Dan sehabis tidur, harus diberesin, tidak boleh berantakan, ya? Ya, Om. Di sini semuanya harus rapi ya, tak boleh berantakan. Tuh, kalau berantakan, Tante Hesti marah. Om juga nggak suka. Kalau ada apa-apa, minta tolong sama Mbok Inah, ya? Nje, kalau ada apa-apa bilang sama Mbok ya. Ya sudah. Sekarang Anis belajar beresin kamar. Ajari Pini juga supaya pintar ngerapin kamar, ya? Kamu di sini jangan manja ya. Ingat, kamu di sini cuma numpang. Dan kamu itu cuma anak asuh. Jadi kamu di sini nggak boleh makan, tidur gratis. Kamu harus bantuin Bu Ina kerja, ngerti? Kok Tante Hesti galak ya? Pini, kamu jangan malas ya. Tuh, lihat. Tante Hesti kan marah kalau kita malas. Tanyain ke Mak bengong. Iya, Tante. Bu Hesti kok kelihatannya nggak suka sama Anis. Anis kok ngelap piring? Nggak apa-apa, Pak. Biar belajar. Kan dia sendiri yang mau. Jangan dong, Mah. Kan bahaya. Dia masih kecil, belum pintar megang piring. Kalau jatuh, malah makin berbahaya. Kenapa sih anak begitu aja dimanjain? Kamu dong, Mah. Harus kasih tahu dia. Anak sekecil ini belum pantas untuk bekerja.
Anis sayang, kan Tante udah bilang sama kamu kalau kamu tuh nggak boleh kerja apa-apa di sini. Biarin aja yang ngerjain semuanya Mbok Ina, ya. Anis, Om pergi ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, anak sialan, cepat kamu lap piring-piring ini, abis itu kamu ngepel. Cepat. Iya, aku juga kangen sama kamu, Mas. Oh, nggak apa-apa. Mas Anton udah berangkat kerja kok. Kenapa? Mau ketemu? Makan siang? Oke deh. Sampai ketemu ya. Bye. Oh my God! Dasar tolol kamu, itu vas bunga mahal, tahu? Kamu ya, baru beberapa hari di sini kamu udah mecahin kristal. Ampun Tante, Anis, Sini. Anis gak sengaja Tante. Ampun, Anis gak sengaja. Gak sengaja dasar kampung. Ampun Tante. Ya Allah, kok ibu ngajar anak kecil kok kayak ngajar maling? Allahu Akbar. Tante Sini. Nih, gosok ini lantai sampai bersih. Dikasih kerja kayak gitu aja nggak becus, malah mecahin kristal. Cepetan! Lambat banget sih kamu. Ya Allah. Ampun Tante. Udah cepat bersihin. Awas kamu kalau sampai kamu bilang sama Om Anton, kamu akan usir dari sini. Iya Tante. Vini, Tante Hesti jahat deh. Tadi aku dimarahin, terus dimasukin di kamar mandi. Sekarang aku kedinginan. Tolong ya, bilang sama emak sama bapak aku sakit, ya. Mak, Anis capek, Mak. Anis dingin. Mak, jangan pergi, Mak. Tolong Anis, Mak. Anis, sudah nak. Jangan menangis. Anis harus bersabar dan berdoa pada Allah. Minta pada Allah agar semua yang Anis cita-citakan dan apa yang Anis inginkan dapat dikabulkan oleh Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Ma, tolong Anis, Ma. Ma, jangan pergi. Anis ikut, Ma. Ma, Anis ikut. Ma. Dok, Ma. Mbak Anis, Ma. bangun dok. Dok, Mbak Anis, bangun sayang. Ma. Bangun. Ma. Ada apa dok? Mimpi ya Mbak Anis ya? Hah? Iya, tadi Anis mimpi ketemu emak. Itu cuma mimpi dok, enggak apa-apa. Ya, sekarang Mbak Anis tidur lagi. Ya. Walah dok, kok bengkak ya? Anis dipukulin sama Tante Resti. Ya sudah, bobo aja dok ya. Bo, Anis kemana? Belum bangun? Pak, Pak, Mbak Anis. Ada apa, Mbok? Nggak apa-apa, ngomong aja. Mbak Anis sakit. Kakinya bengkak. Kenapa, Mbok? Mbak Anis dipukuli sama ibu, disiksa. Saya nggak tega ngelihatnya, Pak. Mbak Anis dipukuli seperti maling. Miris saya melihatnya. Mbak Anis diperlakukan seperti pembantu. Kalau Mbok Inah lihat,
Kenapa dibiarkan saja? Saya tidak berani, Pak. Nanti saya dimarahi sama Ibu Hesti. Kurang ajar. Ngapain Mbok Inah ngadu ke Mas Anton? Dasar tukang cari muka. Ma, nanti Anis harus dibawa ke dokter. Emangnya Anis kenapa, Pak? Kok Mama balik nanya? Pokoknya bawa ke dokter. Seharusnya Mama tidak berlaku kasar sama dia. Dia itu anak yatim piatu. Papa kok malah nuduh Mama sih? Seolah-olah Mama ini jahat. Wajar dong kalau dia salah Mama tegur sedikit. Dan Mama juga tahu kok kalau kita nggak boleh jahat sama anak yatim piatu. Sudah. Pokoknya bawa dia ke dokter. Papa berangkat. Ini semua gara-gara si Inah sialan. Mbok Inah, ngapain sih kamu pakai ngadu-ngadu segala sama Mas Anton? Emang dasar mulut kamu itu mulut keranjang? Kenapa? Jawab! Saya ini tidak tega, Bu. Kalau ngeliat anak kecil dipukuli. Cepat bereskan barang-barang kamu sekarang juga dan kamu saya pecat. Ibu pecat saya. Apa pendengaran kamu kurang jelas? Pergi kamu dari sini sekarang juga. Bu, Ibu pecat saya setelah saya bekerja puluhan tahun sama keluarganya Pak Anton. Semenjak Pak Anton masih kecil. Terus kenapa? Mentang-mentang kamu lama kerja di sini, aku nggak boleh mencat kamu, gitu? Dengar ya, kamu itu pembantu sok jadi majikan. Pergi kamu dari sini. Dan semuanya di sini aku yang mengatur. Baik, Bu. Saya pergi. Saya mau bereskan pakaian saya dulu. Bangun, udah siang masih tidur rasa pemalas. Bangun, ayo bangun. Sakit Tante. Mau usah pura-pura kamu ya. Cepat kamu bangun atau Tante siram kamu pakai air. Ingat ya, kamu tuh di sini numpang, bukan tinggal di rumah nenek kamu. Makanya kamu harus kerja, ngerti? Cepat bangun, cepat. Rasain, aku harus bikin kamu nggak betah tinggal di sini, biar kamu minta pulang. Nyapu itu jangan kelihatan aja, semuanya dibersihin. Kolong kursi meja semuanya. Iya Tante. Monggo, Bu. Saya mau pamit. Mbak mau kemana? Terusin kerjaan kamu. Pergi kamu sana. Asal kamu tahu ya, sebenarnya aku tidak mau mempekerjakan pembantu seperti kamu. Aku bisa nyari 10 pembantu yang seperti kamu, tahu? Nggih, Bu. Saya pamit. Pergi sana cepat. Assalamualaikum. Nah, sekarang aku bebas. Tidak ada lagi yang bisa mengawasi aku. Mau apa, terserah aku. Enak aja. Anak bukan, cuma keponakan yang mau numpang hidup. Mas? Halo, sayang. Mas, jangan di rumah. Kita short time aja di hotel, oke? Nggak masalah. Anis! Anis! Iya Tante. Kamu tungguin rumah, nanti kalau ada yang cariin Tante, bilang Tante lagi keluar. Ngerti? Iya Tante. Udah, tungguin ya. Kok Tante jalan semua itu? Temenin aku ya, kan kita mau sekolah, ya? Anis, kamu suka main boneka ya? Iya, Om. Bonekanya cuma satu. Iya, Mak cuma beli satu di pasar. Anak sekecil ini harus hidup sendiri, tanpa kasih sayang orang tua. Loh, Pak, kau udah pulang?
Mah, dari mana kamu? Aku lagi nyari pembantu untuk gantiin Bu Inah, Pak. Kenapa Bu Inah keluar? Dia sendiri yang minta berhenti kerja, Pak. Kenapa kamu biarkan, Mah? Dia sudah ikut keluargaku sejak aku masih sekolah. Susah cari pembantu seperti dia. Papa ini gimana sih? Masa aku harus memaksa orang yang udah nggak mau kerja? Aku udah bilang sama dia supaya dia tetap kerja di sini, tapi dia nggak mau. Dan aku juga udah bilang sama dia untuk nungguin Papa, tapi dia nggak mau, ya sudah. Repot kalau nggak ada Mbok Inah, Mah. Alah, gampang, Pak. Aku juga udah pesan kok sama temanku. Ya Allah, hari ini Anis ulang tahun. Anis senang banget. Semoga Anis panjang umur dan bahagia. Dan juga buat Pak Anton sama Tante Resti, semoga mereka berbahagia dan sehat selalu. Amin. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur dan bahagia. Ayo sekarang, tunggu. Yuk, tuh, hitung dulu. 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun ya. Sayang, selamat ulang tahun ya. Nih, kita buka ya kadonya. Kita lihat isinya ya. Wah, Barbie. Makasih ya, Tante. Iya. Nah sekarang, Pini udah ada temennya. Iya. Ih, Mas Anton ngapain sih? Cuma keponakan aja pakai diulang tahunin segala. Ini sekarang kamu punya teman, namanya Barbie. Kamu nggak boleh berantem ya, kamu harus berteman sama dia. Lucu ya namanya Barbie, ya? Heh, ngapain sih kamu dari tadi main boneka terus? Apa kamu nggak lihat rumah kotor? Saranya pulang deh. Iya Tante, sebentar ya. Ini Barbie, aku nyapu dulu ya. Alah, kamu tuh nggak pantas main boneka. Tante, Tante jangan. Tante Kamu tuh nggak jangan, pantas main ini, tahu? Tante jangan. Tante jangan. Ini kan yang beli Om, nggak bilang dulu sama Tante. Tapi kan itu teman Tini, Tante. Ya, Jangan. Tante. Tante jangan, itu teman Pini, Tante. Itu teman Pini. Pini, kamu nggak boleh punya teman ya? Tante Hesti memang jahat. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kan kamu masih sama teman aku. Ya? Aku suka kamu, Pini. Pini, kamu jangan tinggalin aku ya. Kamu adalah sahabat aku satu-satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazi an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yamna'una al-maut. Sadaqallahul azim. Tahukah kamu orang yang telah melalaikan hari pembalasan? Mereka adalah orang yang telah menolak hak anak yatim dan tidak pernah memberikan makan sedikit pun pada fakir miskin. Maka kecelakaanlah bagi mereka yang telah melalaikan salatnya. Karena salat itu adalah tiang agama. Makanya kalau kita hidup nggak boleh riya. Jadi kita harus sayang terhadap anak yatim. Anis! Anis! Anis!
Halo? Ma, aku nggak pulang. Aku mendadak ada meeting di Batam. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Hati-hati ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mas Handoko? Mas bisa ke rumahku nggak sekarang? Suamiku lagi ke Batam nih. Enggak, dia pulangnya besok. Ya udah di rumahku aja ya. Bosan nih di hotel terus. Aku tunggu ya. Dah. Anis! Anis! Sialan. Heh, anak sialan, kamu budek ya? Tolol, kamu nggak bisa dengar apa? Dipanggilin dari tadi nggak nyaut-nyaut. Anis! Anis! Berhenti sholatnya! Mengajar. Astagfirullahaladzim, Tante. Kamu nggak dengar apa Tante manggilin kamu dari tadi? Saya dengar, Tante, tapi kan saya sedang sholat. Alah, kamu tuh nggak perlu sholat. Karena kalau kamu sholat, Tante jadi susah nyuruh kamu. Ingat ya, mulai sekarang kamu tidak boleh sholat lagi. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa Tante Hesti ini. Dia nggak tahu hukumnya orang yang melarang orang berbuat baik. Ampunilah dosa orang tua asuhku ini, karena dia telah melarangku sholat. Nih, setrikain tuh semuanya. Cepat sana. Halo sayang. Masuk, Mas. Tunggu dulu. Kosong. Nggak ada siapa-siapa. Alah, cuman ada anak asuh suamiku. Gak masalah. Anis! Anis! Iya, Tante. Nih, digosok lagi tuh semuanya. Baju belum rapi udah dimasukin lemari. Jorok banget sih kamu. Paket kotor tuh, dicuci semuanya. Iya, Tante. Tapi nanti Mas Handoko harus balikin ya. Soalnya ini suamiku nggak tahu. Iya, masa kamu nggak percaya sama aku? Kapan sih aku pernah bohong sama kamu? Lagian aku cuma pinjam sebentar. Cuma buat syarat. Karena orang bank cuma pengen lihat apakah aku punya surat tanah ini atau enggak. Nah, kalau orang bank itu udah ngeliat ini, pasti aku pulangin kamu. Iya deh, aku percaya sama Mas Handoko. Nah, gitu dong. Astagfirullahaladzim. Baju Tante Hesti gosong. Ya Allah, pasti Tante Hesti marah sekali. Kok bau gosong sih? Anis! Anis! Bau gosong apaan sih nih? Maaf, Tante. Baju Tante gosong. Apa? Gosong? Dasar bego kamu! Hah? Kamu tahu nggak ini baju belinya di mana? Hah? Kamu tuh kerja kayak gini mikirin apaan sih? Disuruh kerja gini aja nggak becus. Maaf, Tante. Saya nggak sengaja. Maaf. Kamu tahu nggak ini belinya di Singapura? Gimana kamu gantinya? Maaf, Tante. Saya benar-benar nggak sengaja. Awas kamu ya, kalau sampai berani ngadu sama Om Anton. Akhirnya aku dapatkan apa yang selama ini aku incar.
hotel. Duh, gawat. Anak ini tahu. Berarti dia harus aku singkirkan bagaimanapun caranya. Mau ngapain ya Tante Hesti? Pasti gara-gara tadi siang aku lihat dia di hotel. Anis, kamu pasti sudah berpikiran macam-macam tentang Tante. Tapi Tante mau bilang sama kamu, kamu jangan sampai mencampuri urusan Tante. Karena Tante bisa berbuat apa saja sama kamu, ngerti? Iya Tante, ngerti. Dan satu hal lagi, kamu harus jaga rahasia ini. Jangan sampai Om Anton tahu. Kasihan Om Anton, dia dibohongi istrinya. Tapi kenapa aku jadi ikut bohong? Hah? Kamu dengar gak sih? Iya Tante, saya dengar. Pak, mungkin si Anis sebaiknya kita pulangin aja Pak ke kampung. Sekarang ini si Anis sudah nggak bisa diatur Pak. Tiap hari kerjaannya ngelayap mulu. Kan nggak ada salahnya kalau dia dijaga oleh keluarganya sendiri Pak. Tapi menurut Papa, Anis baik-baik aja, Ma. Walaupun dia sudah remaja, tingkahnya nggak pernah aneh-aneh. Papa kan nggak tahu, Pak. Si Anis itu sekarang susah diatur. Bahkan dia nggak mau ngerjain lagi pekerjaan rumah. Kemarin aja dia baru gosongi baju Mama. Aduh, Ma. Baju gosong aja Mama ribut. Baju apa sih? Baju yang belum kepake kan masih banyak. Kalau baju kita bisa cari, Pak. Tapi si Anis sekarang sudah mulai mencuri. Astagfirullahaladzim, Ma. Hati-hati kalau bicara. Kalau nggak ada bukti, itu fitnah namanya. Bener, Pak. Tadi siang uang Mama hilang 100.000. Uang itu Mama taruh di dompet, dan dompet itu ada di tas di dalam kamar. Siapa lagi yang ngambil? Sedangkan di rumah ini kan cuma kita aja, Pak. Nggak ada orang lain. Gak mungkin Anis mencuri. Gak mungkin. Mah, Anis anaknya baik. Dia rajin sholat dan rajin mengaji. Kita nggak bisa menilai orang dari penampilannya. Mungkin selama ini dia sholat dan ngaji cuma ke dokter dia aja. Lihat jam tanganku nggak? Yang kemarin aku simpan di laci lemari. Makanya, Pak, kalau naruh barang itu jangan sembarangan. Udah tahu di rumah kita ini ada malingnya. Pasti dia, Pak. Dia. Ma. Tante, Om, ada apa? Kamu tahu nggak jam tangannya Om Anton hilang? Pasti kamu kan yang nyuri. Astagfirullahaladzim. Tante, saya bukan pencuri. Ma, jangan nuduh sembarangan. Kasihan Anis. Ini jatuhnya fitnah. Fitnah lebih kejam, Ma. Enggak, Pak. Pasti dia yang ngambil jam tangan itu. Mama tahu. Masya Allah, Ma. Sadar, Ma. Mama sudah menuduh orang mencuri tanpa bukti. Tante, kenapa Tante nuduh Anis? Sini, kemarikan bonekanya. Sini, kemarikan bonekanya. Kemarikan. Tante, jangan. Itu teman Vini, Tante. Sini bonekanya. Jangan, Ma. Jangan bakar boneka Anis. Ini dari emak, Tante. Ini teman Anis dari kecil, Tante. Sini. Sini. Ini apa? Apa ini? Gak mungkin Anis melakukan ini. Gak mungkin. Demi Allah, Om. Tante, saya nggak mencuri. Saya nggak mungkin melakukan tindakan tercela. Alah, mana ada sih maling yang mau ngaku? Bener, Om. Saya nggak mencuri, Om. Buktinya jam ini ada di boneka kamu.
Udah deh, mendingan sekarang kamu nggak usah nangis, cepat bersih barang-barang kamu dan kamu angkat kaki di rumah ini sekarang juga. Om, jangan usir saya. Saya nggak mencuri jam tangan itu. Buktinya jam tangan ini ada di sini. Siapa lagi yang ngambil kalau bukan kamu? Dan kamu memang tante curigai dari dulu. Mendingan sekarang cepat bersih barang kamu dan keluar dari rumah ini. Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui, ya Allah. Tolonglah hamba dari fitnah yang datang pada hamba. Ya Allah, Engkau mengetahui segalanya. Hamba tidak mencuri jam tangan itu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Seperti Engkau menunjukkan kepada hamba dengan mengirimkan orang tua asuh pada hidup hamba, ya Allah. Ya Allah, melalui Engkau, hamba mohon maaf kepada orang tua hamba. Sampaikan kepada mereka, ya Allah, bahwa hamba sangat menyayangi mereka. Hamba sayang sama mereka seperti hamba menyayangi orang tua kandung hamba sendiri. Amin. Ya Allah, amin. Om, Tante, saya mau pamit. Terima kasih selama ini udah membimbing saya. Saya minta maaf kalau saya udah ngerepotin dan gak tahu balas budi. Saya gak tahu mesti bilang apa lagi. Allah Maha Tahu. Kelak, Dia juga yang akan menunjukkan kepada kita siapa sebenarnya yang salah. Hanis, Om minta kamu tetap tinggal di sini. Papa ini gimana sih? Udah jelas-jelas kalau dia mencuri, kenapa Papa cegah dia pergi? Mama nggak mau kalau ada pencuri di rumah kita ini, Pak. Ma, jangan ikut campur. Semua keputusan di rumah ini aku yang putusin. Dan aku minta Anis tetap tinggal di rumah ini. Papa kok malah ngebela dia daripada istri sendiri. Om yakin Anis tidak mencuri. Makanya Om ingin Anis tetap tinggal di sini. Om ingin Anis melanjutkan sekolah sampai selesai, sampai bisa berdikari. Tolong, jangan tolak keinginan Om. Om akan lega kalau Anis sampai selesai sekolah di sini. Terima kasih, Om. Akhirnya Allah menjawab doa saya. Saya memang ingin menyelesaikan sekolah saya, Om. Saya janji, saya nggak akan mengecewakan Om. Om senang mendengarnya. Om berangkat kantor dulu ya. Iya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedatangan kami kemari untuk mengabarkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya Bapak Anton. Apa? Om Anton meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua gara-gara kamu. Anak sialan kamu, anak sialan, membawa sial. Tante kenapa? Ya Allah, Tante, bangun Tante.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa orang itu? Hujan-hujan begini. Masya Allah. Ibu ngapain di luar sini kedinginan? Saya mau minta sedekah, Neng. Saya lapar. Aduh, kasihan banget dia. Ya udah, Ibu ikut saya ke dalam, Ibu. Dan ini buat ganti ibu. Baju ibu basah semua, nanti masuk angin. Terima kasih, Neng. Anak kurang ajar. Udah berapa kali dibilangin jangan bawa masuk pengemis ke rumah, masih aja kamu ya. Gembel, keluar kamu dari sini sekarang, cepat! Jangan, Tante. Kamu itu emang bener-bener anak nggak tahu diuntung ya, pembawa sial. Sekarang kamu pergi dari sini. Baiklah, Tante. Kalau itu yang Tante inginkan, saya akan pergi dari rumah ini. Keluar! Ya Allah, kenapa tanganku jadi sulit digerakkan? Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. 10 hari yang lalu kami ke sini membawa berita duka cita. Dan sekarang kami ke sini lagi mengabarkan berita yang tidak menyenangkan buat Ibu. Berita apa, Pak? Kami memburu penjahat kakap yang bernama Andoko. Dan menurut hasil penyelidikan kami, penjahat tersebut sering berhubungan dengan Ibu. Dan dia sudah membawa lari uang orang ratusan juta rupiah. Pak, tolong saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Surat rumah dan tanah saya juga ada sama dia, Pak. Tolong saya, Pak. Untuk itu kami datang kemari, Bu. Kami ingin memberitahukan bahwa surat-surat tanah dan rumah milik Ibu sudah dijadikan jaminan hutang bank oleh saudara Handoko. Dalam jangka waktu sebulan Ibu tidak sanggup melunasi, rumah dan seluruh tanah milik Ibu akan kami sita. Suster, Iya, Dok. pasien stroke yang bernama Ibu Hesti kenapa minta pulang? Masalah biaya, Dok. Dia berterus terang kalau dia tidak bisa bayar. Jangan bakar boneka Ani. Ini dari emak, Tante. Tante. Alhamdulillah, akhirnya Neng sadar juga. Saya di mana? Di gubuk saya, Neng. Tadi Neng saya temuin pingsan di jalanan. Ibu siapa? Saya ibu yang minta-minta yang Neng kasih makan. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan kebesaran-Mu, ya Allah. Engkau menolongku melalui tangan ibu ini. Bu, apa saya boleh tinggal di sini untuk sementara? Dengan senang hati, Neng. Silakan di sini sampai Neng benar-benar sehat. Asalkan Neng tidak malu tinggal di tempat yang seperti ini. Terima kasih, Bu.